dalam ekspedisi kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Kali ini akan mengeksplor keindahan dan juga kekayaan alam di desa tanpa daratan, yaitu Muara Anggelam, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Berjarak sekitar 130 km dari ibu kota Nusantara, tepatnya di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, tim Jejak Petualang menetapkan haluan untuk kado ulang tahun Republik Indonesia ke-79. Perahu menjadi alat angkut satu-satunya untuk mencapai lokasi yang kami tuju. Lepas dari Sungai Mahakam, kami memasuki Sungai Rebak Rinding, terusan yang menghubungkan Sungai Mahakam dengan Danau Melintang. Kemarau menghirup sebagian air anak sungai ini, sehingga permukaannya menjadi sempit. Dari tepi sungai, kawanan monyet muncul seolah menyapa kedatangan kami. Belum sampai masuk danau, tiba-tiba badai di musim kemarau melanda perjalanan kami. Untuk menuju ke sana membutuhkan waktu 1-2 jam tergantung cuaca. Kalau cuacanya hujan deras badai seperti ini mungkin bisa lebih lama lagi. Jadi ini makin lama cuacanya juga makin ekstrim. Hujannya benar-benar deras banget dan anginnya tuh kencang, pohonnya sampai bergoyang-goyang. Ini sebenarnya bisa membahayakan perahu juga, makanya nanti di depan itu ada muara, kita akan berhenti di sana sejenak sambil menunggu hujan sedikit lebih reda. Wah, anginnya. Ini udah menjadi tempat yang paling aman untuk kita menepi. Sudah ada di muara sebelum masuk ke danau. Untungnya, area muara bisa melindungi kami dari sapuan badai. Menembus danau yang terbuka bukan pilihan terbaik dalam kondisi cuaca seperti ini. Mbak Febi, perlu juga ketahui ya, tidak sekedar cuaca hujan seperti ini, di cuaca terang pun jika angin sangat kencang, itu sangat membahayakan mereka, sehingga hanya mereka yang bisa tahu apakah ini kita berhenti atau lanjut. Badai akhirnya berhenti. Tanda alam yang mengizinkan kami untuk melanjutkan perjalanan. Danau Melintang terhampar seluas sekitar 11.000 hektar. Merupakan danau terbesar ketiga di Provinsi Kalimantan Timur. Akibat kemarau, permukaan air danau ini menjadi menyusut. Sebagian batang rumpon bahkan nampak dari permukaan. Jadi memang sudah terlihat di sini banyak aktivitas masyarakat. Terus di sana ternyata itu ada rumpon, apa namanya, rebaan. Rebaan kalau bahasa sininya. Itu tempat mereka untuk mencari ikan. Dan kondisi yang surut kayak gini juga kayaknya kita harus cari jalur yang tepat ya, Pak. Kalau nggak hati-hati kita bisa nabrak nih. Nabrak kayu-kayu karena lumayan banyak. Danau Melintang adalah halaman desa Muara Anggelam. Sementara Muara Danau menjadi satu-satunya pintu keluar masuk. Memasuki desa, deretan rumah terapung berbaris sepanjang jalur.
Desa Terapung ini dihuni lebih dari 700 jiwa. Semua kegiatan warganya dilakukan di atas air. Dua sisi jalan sepanjang 1,5 kilometer dan jembatan kayu merupakan akses interaksi selain air yang menghubungkan rumah warga. Menjelang perayaan 79 tahun kemerdekaan, mendung yang menggantung mengiringi aktivitas pagi warga di Muara Enggelam surut. Belum ada hiruk-pikuk khusus untuk menyambut kemerdekaan. Hanya deru suara perahu hilir mudik melintasi sungai. Hari pertama di Muara Enggelam, dan habis ini saya akan menyelami lebih dalam kehidupan masyarakat di desa tanpa daratan. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ikan menjadi magnet nelayan datang dan membangun kampung di Muara Enggelam. Hingga saat ini, perikanan air tawar Desa Terapung ini menjadi salah satu yang terbesar di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nelayan menjadi profesi utama di Muara Enggelam. Nah, banyak cara-cara tradisional yang dilakukan warga setempat, salah satunya yaitu dengan pukat. Nah, sekarang saya sudah bersama nelayan setempat akan menuju Danau Melintang. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Setelah menemukan lokasi yang pas, kami mulai menurunkan pukat. Jadi ini cara menjaringnya. Pertama jaringnya itu diturunkan ke danau, kemudian dibentangkan melingkar. Kemarau menjadi musim yang ditunggu-tunggu oleh nelayan Muara Enggelam. Saat air surut, ikan jadi lebih mudah ditangkap. Tapi biasanya ini panjang jaringnya itu mencapai 100 meter. Tapi lebarnya ke bawah itu cuma setengah meter aja karena posisi airnya juga ini lagi surut. Perairan Danau Melintang cukup tenang, tempat yang ideal bagi berbagai jenis ikan. Mulai dari ikan gabus, jelawat, hingga ikan baung. Ayo terus Pak! Nah ini kalau jaringnya sudah melingkar, sekarang tinggal pukul-pukul permukaan air pakai tongkat seperti ini dari tengah ke pinggir supaya ikan-ikan itu takut dan nanti lari ke pinggir lalu nyangkut di jaring. Terhampar seperti lautan, Danau Melintang relatif dangkal saat musim kemarau. Ini airnya memang surut, tapi lumpurnya itu luar biasa, dalam banget. Jadi kaki saya ketika melangkah langsung masuk ke dalam nih. Ini lumpur bercampur dengan ranting-ranting pohon, jadi lumayan sulit nih berjalannya. Nyangkut. Baung merupakan jenis ikan yang aktif di malam hari. Siang hari, ikan endemik Indonesia ini akan bersembunyi di lubang, ranting, dan akar gambut di dasar perairan. Untuk memancingnya keluar sarang, kami harus membuat kegaduhan. Ini tadi ada ini. Oh iya ada. Dapat ikan ini. Iya, besar kayak ini. Bentar. Jadi yang lepas. Ah, ini dia. Ikan yang kita dapatkan sesuai target, yaitu ikan baung. Nelayan Muara Enggelam biasa berbagi wilayah pencarian dengan nelayan-nelayan dari desa lainnya. Kafling kasat mata yang biasa mereka jalankan demi berbagi rezeki. Setelah ini saya juga masih melanjutkan aktivitas saya di desa tanpa daratan ini. Terus ikuti jejak saya dalam menyongsong kemerdekaan Indonesia. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.
dimanfaatkan menjadi penggerak perekonomian masyarakat Muara Enggelam. Tidak hanya ikan segar, warga di sini juga memproduksi turunannya melalui tangan-tangan terampil kaum perempuannya. Kalau mayoritas bapak-bapak di sini bermata pencaharian sebagai nelayan. Nah, kalau ibu-ibunya itu biasanya melakukan kegiatan ini nih, bikin ikan asap. Selain ikan asin, Muara Enggelam juga dikenal sebagai produsen ikan asap. Ikan baung mempunyai daging yang cukup tebal. Ikan jenis ini cocok dijadikan bahan baku ikan asap. Biasanya ikan-ikan yang diasapkan itu tergantung dari hasil tangkapan nelayan. Karena ini lagi banyaknya baung, makanya ikan baung yang kita asapkan. Biasanya ada ikan lais juga ya, Bu? Iya, ikan lais. Itu yang paling favorit di sini. Padahal apinya nggak terlalu besar, tapi Proses pengolahan ikan asap seperti ini menjadi salah satu cara agar harga ikan terus meningkat. ini kalau kita tunggu mateng bisa seharian penuh. Semalaman. Ya, semalaman. Besok baru. Ini Bu, saya mau cobain ini boleh nggak Bu? Boleh. Ini saya udah lihat-lihat dari tadi, kayaknya enak Bu, menarik. Saat musim ikan, tungku pengasapan ini hampir tidak pernah padam. Oh, jadi emang kayu jeluma ini bikin aroma ikannya makin sedap dan juga asapnya tuh pedih. Tapi nggak apa-apa, walaupun pedih, ini rasanya enak. Aroma khas ikan asap yang saya makan ini berasal dari getah yang terkandung di dalam lapisan kulit jeluma. Tak hanya aromanya yang khas, kayu ini juga menghasilkan bara yang cukup awet. Kayu jeluma ini memang luar biasa keras sekali. Makanya nggak heran memang kayu jeluma dijadikan kayu bakar.